الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia Allah. Kita semuanya dapat berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan kita semuanya diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebagaimana telah diiklankan atau diumumkan bahwa kita akan membahas satu tema yang berjudul tentang nikmat aman, nikmat keamanan satu negeri dan kewajiban kita untuk menjaganya. Ini kita ambil dari kitab karya Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Amnul Bilad Ahammiyatuhu wa Wasailu Tahqiqihi wa Hifdhihi. Keamanan satu negeri, pentingnya keamanan dan bagaimana kita menjaga keamanan tersebut. Kita akan mengambil secara singkat dari poin-poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat keamanan. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, jika tidak ada kenikmatan aman, maka nikmat-nikmat itu semua menjadi hambar. Nikmat-nikmat itu semuanya menjadi tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat harta kepada kita, memberikan nikmat kesehatan, memberikan nikmat keluarga, memberikan nikmat-nikmat dunia, tapi kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat aman pada diri kita, nikmat aman di lingkungan kita, nikmat aman di negeri kita, maka itu semuanya sia-sia. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat aman yang ada di negeri kita ini, dan kita terus berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga terus nikmat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi negeri ini sehingga kita bisa menikmati di dalam beribadah kepada Allah, bisa menikmati ketika kita sedang belajar, menikmati ketika kita sedang bekerja mencari rezeki, semuanya diliputi rasa aman. Kita mengetahui bagaimana di berbagai belahan negara atau berbagai negara yang ada, sebagian dari saudara-saudara kita pada saat mereka belajar seperti ini di masjid-masjid seperti ini, suara-suara peluru, suara-suara rudal ya menghantui mereka. Dan ini terjadi. Maka kita bersyukur di negeri ini kita belajar,
di negeri ini kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita bekerja dalam keadaan aman. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini wasailu tahqiqil amni wal muhafazati alaih, yaitu sebab-sebab untuk menjaga keamanan, sebab-sebab untuk menjaga nikmat aman di dalam negeri. Yang pertama kata beliau, as-sababul awwal al-iman. Sebab yang pertama adalah keimanan. Karena iman ini menjadi kunci pokok, menjadi kunci utama untuk mendapatkan rasa aman. Bahkan para ulama mengatakan aman dan iman, ya, ini tidak bisa dipisahkan. Kata beliau, wa huwa asasul amni wa huwa as-sababul a'zam alladzi la amna illa bih. Kata beliau bahwa keimanan itu merupakan pokok utama, merupakan sebab utama, karena tidak ada aman kecuali dengan iman. Kemudian kata beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka rasa aman, bagi mereka rasa aman, wahum muhtadun, dan bagi mereka adalah petunjuk. Kunci dari keamanan, kunci dari nikmat aman adalah iman. Ketika seorang menjaga keimanannya, ketika seorang menjaga akidah dan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji lahumul amn, mereka akan diberi rasa aman. Rasa aman ketika di dunia, rasa aman ketika di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ketika di dunia di atas jalan yang lurus, petunjuk ketika di akhirat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana orang yang memiliki iman dan tauhid, menjaga keimanan dan tauhidnya di dunia, dia akan aman. Ketika dia sendirian, dia tidak takut dari gangguan. Ketika dia berada di tempat yang sepi, dia tidak takut dari gangguan yang itu sebagian orang merasa takut. Ketika dia berjalan di tengah malam, dia tidak takut, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ketika dia melewati kuburan, dia merasa aman, karena dia yakin bahwa yang memberikan manfaat dan memberikan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat sebagian orang yang akidahnya, tauhidnya rusak, keimanannya tercampur adukan dengan kesyirikan. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan di satu tempat yang bagi mereka ada tempat yang sepi, atau mereka melewati satu kuburan, atau melewati satu tempat yang dianggap itu angker, mereka ketakutan, mereka tidak merasa aman. Ini berbeda dengan orang yang memiliki keimanan, orang yang memiliki akidah dan tauhid yang kuat. Lahumul amn, Allah akan menjaga mereka, Allah akan memberikan rasa keamanan bagi mereka. Kata beliau, fanzur hadha tartiba li husulil amni wal ihtida. Perhatikan hadha tartib, urutan ini, li husulil amni wal ihtida, untuk memperoleh keamanan dan petunjuk. Wa anna dzalika innama yakunu bil iman, bahwa itu semuanya bisa diperoleh dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan urutan iman, aman, kemudian petunjuk. Maka kata beliau hafizahullahu taala, maka barang siapa yang tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, fahaula'i thawabuhum wa thamaratu imanihim al-amnu tam wal ihtida'ut tam fid dunya wal akhirah. Maka mereka orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan dan tauhidnya dengan kesyirikan,
bagi mereka pahala, dan buah keimanan mereka adalah al-amnu tam, keamanan yang sempurna, wal ihtida'u tam, petunjuk yang sempurna, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka kunci utama agar negeri kita menjadi negeri yang aman, maka penduduknya harus beriman. Penduduknya harus menjaga keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhidnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sababu tsani, sebab yang kedua agar kita mendapatkan rasa aman, agar negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kaum muslimin, kaum mukminin diberikan kekuasaan oleh Allah, adalah ikhlasud dini lillah wal iqbal ala ibadah. Yaitu sebab yang kedua, kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau hafizahullah, ikhlasul dini lillah wa ifradullahi tabaraka wa ta'ala wahdah bil ibadah. Kewajiban bagi kita untuk mengikhlaskan di dalam seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khudu'u lahu jalla wa ala, dan kita tunduk merendahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhafadhatu ala ta'atih, dan senantiasa menjaga diri di atas ketaatan kepadanya, menjaga diri di atas ketaatan kepada Allah. Wal bu'du amma naha ibadahu anhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min a'zami ma yunalu bihil amn, maka ini, sebab ini adalah di antara sebab terbesar agar kita memperoleh keamanan, agar negeri kita menjadi negeri yang aman, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh hafizahullah, beliau membawakan ayat Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah berjanji. Ketika Allah berjanji, maka innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa'adallah, Allah berjanji kepada siapa? Qal alladzina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa 'amilus salihat, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal saleh tidak bisa dipisahkan. Iman dan amal, iman dan amal. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan mereka. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah pernah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan memberikan kekuasaan ini kepada umat Nabi. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai dunia pada saat itu. Para sahabat menguasai dunia pada saat itu. Negeri mereka menjadi negeri yang aman, negeri mereka menjadi negeri yang sejahtera dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan agama mereka, agama yang Allah ridhai untuk mereka. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menukar,
menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Allah akan menjadikan yang tadinya rasa takut menjadi rasa aman. Allah tukar ketakutan menjadi keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tapi dengan syarat mereka harus berjanji kepada Allah, mereka harus beribadah. Ya'budunani, hanya beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Maka kunci untuk mendapatkan rasa aman, untuk mendapatkan keteguhan, untuk mendapatkan kekuasaan di atas muka bumi ini adalah ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Kemudian Allah ketika berjanji akan memberikan itu semuanya, Allah berikan kepada mereka. Tapi ketika kaum muslimin mereka kemudian jatuh pada kesyirikan, kemudian mereka menyekutukan Allah, mereka menjadikan kesyirikan sebagai ibadah, mereka menjadikan khurafat, mereka menjadikan bid'ah menjadi satu ibadah, mereka yakini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah rubah. Allah cabut keamanan dari mereka, Allah cabut keamanan dari negeri mereka, dan kembali Allah timpahkan rasa takut untuk mereka. Maka ini kunci yang paling penting di antara kunci-kunci agar kita mendapatkan keamanan adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fanzur bima yubaddalul khauf amna." Perhatikan bagaimana Allah menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Wal qalqu hudu'an wa sukunan. Rasa qalq, ada rasa takut, ada rasa grogi, atau rasa takut, cemas, ya, menjadi rasa, ya, rasa yang tenang, menjadi rasa yang aman, hudu wa sukun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat fahadha maw'udullahi jalla wa 'ala li ahli al-iman wa ahli al-a'malis salihah. Maka ini janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan bagi mereka yang beramal saleh. Allah akan memberikan keamanan untuk mereka, Allah akan menjaga mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sababus tsalits, sebab yang ketiga agar kita mendapatkan rasa aman dan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-du'a, yaitu kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ahlul ilmi, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Berkata para ulama bahwa doa itu adalah kunci bagi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa adalah kunci bagi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qala ba'du salaf, fa idza aradta ayya khairin fid dunya wal akhirah fatlubhu min Allah jalla wa ala. Maka apabila engkau menginginkan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk masyarakat dan negeri kita, qal fatlubhu min Allah jalla wa ala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, karena Allah yang memiliki rasa aman, Allah yang memberikan rasa aman ini. Minta kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Sebagian dari kita apabila terjadi musibah, terjadi masalah, bukan dia meminta kepada Allah, tapi mereka melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mereka mendatangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyekutukan Allah. Padahal mereka meminta keamanan, tapi mereka malah mendatangkan sebab bala, sebab musibah dan malapetaka.
Kata beliau, "Wa man arada al-amna li nafsihi wa li ahli baitihi wa li ummatihi falyad'u Allah jalla wa ala bidzalik." Barang siapa yang menginginkan keamanan untuk dirinya, rasa aman untuk keluarganya, rasa aman untuk umatnya, untuk negerinya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita berdoa untuk keamanan negeri ini? Berapa kali kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan aman untuk negeri ini? Kita semuanya kewajiban kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Rabbi ja'al hadzal balad amina. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa nabinya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari beribadah kepada berhala-berhala. Berapa kali kita berdoa untuk negeri kita? Doa kita dalam sujud kita, doa kita di dalam salat kita, doa ketika pada saat kita berdoa di waktu-waktu mustajab. Doakan negeri ini agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keamanan negeri ini. Kemudian kata beliau hafizahullah, as-sababur rabi', nah. As-sababur rabi', sebab yang keempat dari sebab-sebab keamanan, ar-ruju'u fil fitan wan nawazil li ahli al-ilmi ar-rasikhin al-muhaqqiqin. Nah, ini perkara yang sangat penting juga yang sering kita lalaikan. Ya, yang keempat, ar-ruju'u fil fitan wan nawazil li ahli al-ilmi ar-rasikhin al-muhaqqiqin. Kita kembali kepada para ulama ketika terjadi fitnah-fitnah, ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang besar. Kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada ulil amri, kepada para pemimpin yang mereka bertanggung jawab di negeri tersebut. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yarji'un nas fil fitan wa fil mulimmat wa fil nawazil wa fima yamassu masalihal ummah ila al ulama'il muhaqqiqin. Hendaknya kita semuanya ketika terjadi fitnah-fitnah, peristiwa-peristiwa di negeri kita yang besar, kembalikan kepada para ulama al-muhaqqiqin wal a'immatir rasikhin min ahli al-fiqh wa ahli al-istinbat. Kembalikan kepada para ulama, mereka yang bisa mengetahui dari nas-nas syar'i, mereka bisa menyimpulkan mana yang hak, mana yang batil, kapan seorang harus berbuat, kapan seorang harus menjaga. Kembalikan kepada para ulama. Wa alla yarji'u ila kulli ahad. Dan beliau mengingatkan, jangan kita kembali kepada semua orang. Artinya setiap ada orang bicara maka kita ambil. Setiap ada orang yang na'am berfatwa kemudian kita ambil. Tidak. Ay la yarji'u ila kulli ahad. Tidak kita kembalikan kepada siapapun, kembalikan kepada para ulama ketika ada masalah-masalah nawazil dan fitan-fitan tersebut. Kemudian Syekh membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka perkara-perkara keamanan atau ketakutan, adza'u bih, mereka menyebarkan berita tersebut. Ketika datang kepada orang-orang munafik, sampai kepada mereka berita keamanan, berita kemenangan, atau berita-berita tentang kekalahan, mereka bersemangat untuk menyebarkan berita tersebut. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada para ulama, niscaya akan mereka mengetahui mana kebenarannya. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada nas-nas syar'i,
kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ketika terjadi fitnah-fitnah di negeri tersebut, mereka kembalikan kepada para ulil amri, para pemimpin. Mereka akan menimbang antara maslahah dan madaratnya. Niscaya mereka akan mengetahui mana kebenaran. Akan tapi yang disayangkan, setiap kita angkat suara, setiap kita berbicara, seakan-akan kita ahli di dalam bidang tersebut. Akhirnya tidak memberikan solusi, tetapi malah menjadikan fitnah semakin besar. Maka Syekh mengingatkan di sini, idzan min wasaili hifdzil amni ar-ruju' ilal ulama. Maka termasuk dari sarana untuk menjaga keamanan negeri adalah kita kembali kepada para ulama. Kembali kepada para ulama, konsultasi kepada para ulama, minta fatwanya para ulama. Kemudian Syekh mengatakan, lakin undur indama tahdutsun nawazil madza yakunu fi majalisin nas. Perhatikan, kalau terjadi musibah, terjadi fitnah di negeri tersebut, perhatikan majlis-majlis tempat orang-orang nongkrong, tempat orang-orang mereka berkumpul. Apa yang terjadi di antara mereka? Bi ayyi syai'in yatahaddatsun. Apa yang mereka bicarakan? Kullun yufti. Setiap orang berfatwa. Setiap orang berfatwa. Wa kullun yudli bidalwah. Setiap orang angkat bicara, seakan-akan dia ahli di bidangnya. Wa kullun yaqtarih. Semua orang memberikan solusi, memberikan usulan-usulan. Wa kullun yubdi ra'yah. Setiap orang memberikan pendapatnya. Bal ahyanan yaqumul jahalah. Bahkan terjadi ini, mereka jahalah, orang-orang bodoh pun ikut bicara dalam urusan besar, urusan fitnah, urusan nawazil, permasalahan-permasalahan yang menimpa negeri tersebut. Awil mubtadi'una min tullabil ilmi, atau mereka para pemula dalam menuntut ilmu, ya. Au ansafil muta'allimin, atau mereka orang-orang yang sok tahu. Yaqumun wa yulqunal khutab wal mawa'id. Mereka angkat bicara, ada yang sambil berkhutbah, ada yang dengan suara mereka, ada dengan tulisan mereka, semuanya mengangkat suara. Ini yang terjadi, ini yang terjadi. Padahal harusnya dikembalikan kepada para ulama, dikembalikan kepada al-mas'ul, para pemimpin yang mereka bertanggung jawab dan mereka melihat mana maslahat dan madarat. Sehingga kata Syekh hafizahullah taala, wa ma yanbaghi an yakuna alaihi an-nas wa yatasarra fi hadha at-tarh. Tidak boleh semua orang tergesa-gesa kemudian angkat bicara di dalam masalah-masalah besar. Bainama al-ulama rasikhun indama tutrah alaihim mithl hadhil masail. Berbeda ulama ketika disampaikan kepada mereka adanya fitnah-fitnah, adanya masalah-masalah besar di satu negeri tersebut, yata'annun wa yatadarasun wa yatabassaruna fil amr. Mereka berhati-hati, mereka akan mempelajari terlebih dahulu, mereka akan meneliti terlebih dahulu apa masalahnya. Thumma yubduna ma dhahara lahum min kalamillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru setelah itu mereka akan memberikan kesimpulan dari nas-nas kalamillah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni ta'ajjulin wa biduni tasarru', tanpa tergesa-gesa dan terburu-buru. Dan ini berbeda. Kalau ulama mereka berhati-hati, tapi jahalah, orang-orang yang bodoh, mereka terburu-buru. Padahal bukan hak mereka untuk berbicara dalam hal ini. Oleh karena itu Syekh hafizahullah taala beliau mengingatkan, fahdharu min hadhil umuri thalatha. Hati-hati dari tiga masalah. Hati-hati dari tiga perkara ini. Yang pertama, al-ajalah. Sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa untuk menyikapi satu permasalahan dan fitnah-fitnah. Yang kedua, madhayi' ay mimman yudhi'ul fitnah. Yang kedua yang harus diperhatikan dan harus dihindari, menjadi orang yang menyebarkan fitnah tersebut.
Kalau hari ini apa? Mudah apa? Mudah men-share. Ada masalah segera di-share. Seakan-akan dia orang yang pertama nantinya. Padahal pertama dalam keburukan, bukan pertama dalam kebaikan. Yang ketiga, kata Syekh, yang harus dihindari, la takunu budhuron. Jangan menjadi benih-benih fitnah. Jangan menjadi sebab fitnah dan keburukan bagi manusia. Kenapa? Karena tergesa-gesa, tanpa memperhatikan dan tanpa meneliti terlebih dahulu, tanpa kembali kepada para ulama. Yang kedua, ya, mudah di dalam menyebarkan berita tanpa tasabbut, tanpa mengoreksi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, na'am, jangan menjadi butir atau benih-benih fitnah yang bisa menimbulkan fitnah di antara manusia dan bisa menyebabkan keburukan di antara manusia. Karena sebab apa tadi? Terburu-buru. Padahal para ulama belum bicara. Pemimpin dan pemerintah belum menjelaskan, belum menetapkan, ya. Kemudian kita buru-buru menyimpulkan. Padahal yang sampai kepada kita beritanya pun belum tentu apa? Belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Kemudian kita sibuk menyebarkan, kita sibuk menyimpulkan, yang akhirnya terjadilah fitnah yang lebih besar. Kemudian as-sababul khamis, sebab yang kelima. Kata beliau hafizahullah, al-muhafazatu ala jama'atil muslimin was-sam'u wat-ta'ah aw as-sam'i wat-ta'ah li ulati amrihim. Sebab yang kelima adalah menjaga jamaah kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin, dan mendengar dan patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Ini sebab yang kelima, menjaga persatuan kaum muslimin dengan terus mendengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, li'annal amna la yakunu illa bidaulah. Karena keamanan itu tidak lain kecuali sebabnya karena ada satu negeri. Wala takunu daulah illa bisam'i wat ta'ah. Dan tidak mungkin satu negeri itu menjadi negeri yang aman kecuali ketika rakyatnya mau mendengar dan mentaati pemimpinnya. Fa idza kana al-amir la yusma' lahu wa la yuta'. Apabila seorang pemimpin tidak didengar dan tidak ditaati, wala tumtathalu awamiru Allahi jalla wa ala wa awamiru rasulih sallallahu alaihi wasallam fi haqqil amir. Ketika seorang pemimpin tidak didengar, tidak dipatuhi perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya untuk mematuhi pemimpin, kemudian mereka tinggalkan begitu saja, yantashiru bainan nasil fasadi wal qalaqil wal fitan wasyurur. Niscaya di negeri tersebut akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah-fitnah dan keburukan. Ketika seorang pemimpin muslim di dalam kebaikan tidak ditaati dan tidak didengar, maka yang terjadi adalah fasad, kerusakan, fitnah, syurur, keburukan yang akan menyebar di negeri tersebut. Walihada ja'atin nususul kathira fil kitab was sunnah bitta'kid ala ta'ati wulatil amri. Oleh karena itu kata beliau bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat nas-nas yang sangat banyak perintah untuk mentaati para pemimpin, wan nasihati lahum, dan memberikan nasihat kepada para pemimpin, was-sam'i wat ta'ah, dan mendengar dan patuh kepada mereka, wa an yasbirul insan, dan hendaknya seorang itu bersabar atas pemimpinnya. Dia bersabar atas pemimpinnya, hatta wa in kana minhum atharah, meskipun pemimpin itu atharah, zalim, pemimpin itu lalim,
Pemimpin itu lebih mengedepankan haknya, mementingkan haknya daripada hak rakyatnya. Fa innahu yasbir. Rakyat harus bersabar. Wa yas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuslihal ahwal, dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan keadaan menjadi keadaan yang baik. Wa yad'u lahum bil hidayah, dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin, wat taufik, dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Ini sebab yang sangat penting yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, banyak dilalaikan oleh rakyat ini. Mereka meninggalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentaati para pemimpin di dalam kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada para pemimpin. Maka ketaatan kepada pemimpin di dalam kebaikan adalah termasuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mutlak, dan ketaatan kepada para pemimpin adalah terikat di dalam ma'ruf, di dalam kebaikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada orang tua ketika orang tua perintahkan dalam kemaksiatan. Tidak ada ketaatan kepada guru kalau guru perintahkan kepada keburukan. Tidak ada ketaatan bahkan kepada pemimpin kalau pemimpin perintahkan kepada maksiat. Tapi ketaatan innamat ta'atu fil ma'ruf. Tapi ketaatan kepada mereka semuanya, kepada pemimpin, ketaatan kepada kedua orang tua, ketaatan kepada guru, kepada para ulama dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah." Kewajiban bagi setiap muslim untuk mendengar dan patuh kepada pemimpinnya. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Tapi jika mereka diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin tersebut. Ini perkara yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, yang banyak dilalaikan oleh rakyat. Mereka beranggapan bahwa para pemimpin tersebut bukan ulil amri yang disebutkan dalam Al-Quran. Padahal para ulama yang mereka lebih faqih, mereka lebih faham tentang ayat-ayat Al-Quran, para ulama lebih faham tentang hadis-hadis Nabi SAW. Mereka menafsirkan bahwa ulil amri minkum adalah pemimpin di antara kalian, yaitu pemimpin dari kaum muslimin. Bukankah pemimpin negeri ini muslim? Bukankah pemimpin negeri ini muslim? Maka kewajiban kita untuk taat kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa ulil amri adalah khalifah, ulil amri adalah amirul mu'minin, ulil amri adalah khalifah, ulil amri adalah mu'minin. Ulil amri bukan perdana menteri, ulil amri bukan raja, ulil amri bukan presiden. Hada kalam jahil. Ini ucapan orang-orang bodoh. Para ulama menyebutkan bahwa ulil amri mencakup di sana seluruh gelar-gelar yang ada pada mereka para petinggi-petinggi negeri tersebut. Baik itu mereka yang bergelar sebagai malik, raja, bergelar sebagai khalifah, bergelar sebagai amirul mu'minin, bergelar sebagai sultan, bergelar sebagai presiden, bergelar sebagai perdana menteri, bergelar sebagai syekh. Syekh di sini adalah pemimpin, seperti di negara mana? Emirat. Gelar pemimpinnya mereka adalah syekh. Ini semuanya adalah ulul amri. Karena itu istilah gelar untuk para pemimpin sesuai dengan keadaan zaman dan negeri mereka.
SAW pada saat itu Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, pada masa Umar, apa gelarnya Khalifah? Diberi gelar sebagai Amirul Mukminin. Itu lihat hadis pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Nah, mereka semua khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian gelar-gelar setelahnya muluk, raja. Kemudian gelar-gelar setelahnya sultan, salatin. Maka semuanya ini adalah ulul amri yang wajib untuk kita mendengar dan patuh dalam kebaikan. Ya. Kalau mereka mengatakan bahwa tapi mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka tidak menegakkan had, hudud, iqamatul hudud. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan dan mengkhabarkan dalam hadisnya, sayati alaikum a'immah akan datang kepada kalian para pemimpin-pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins, hati mereka hati syaitan tapi mereka berwujud manusia. Hati mereka hati syaitan tapi wujud mereka adalah wujud manusia. Kalau wujud mereka syaitan, lari semua kita. Tapi wujud mereka wujud manusia. Apa kata Nabi SAW? La yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya. Mereka tidak berhukum dengan sunnahku. Apa perintah Nabi SAW? Isma' wa ati. Dengar dan patuhi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Karena itu Nabi SAW mengkhabarkan di dalam banyak hadisnya, satakunu al-atharah, akan terjadi dan muncul para pemimpin-pemimpin atharah. Mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka pemimpin-pemimpin yang mementingkan haknya dan mereka melalaikan hak rakyatnya. Mereka berjanji kepada rakyatnya dengan janji-janji yang manis, tapi ketika mereka menjabat, mereka lalai akan janji-janji tersebut. Mereka tidak ingat akan janji-janjinya. Apa kata Nabi SAW? Fasbiru, sabar kalian. Fasbiru, sabar kalian. Wasiat Nabi SAW. Apa yang harus kita pilih? Mana yang harus kita ambil? Wasiat Nabi SAW atau wasiat ahlul fitan? Yang harus kita pegang wasiat Nabi fasbiru, atau yang harus kita ambil adalah ajakan dan seruan ahlul fitan, fakhruju, keluar. Kata Nabi SAW, fasbiru, sabar kalian. Sabar kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka tidak memberikan hak kami, mereka menzalimi kami. Kata Nabi SAW, addu haqqahum wasalullaha haqqakum. Tunaikan hak mereka para pemimpin, tunaikan hak mereka. Tapi mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada pemimpin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati mereka. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sababus sadis, sebab yang keenam agar kita mendapatkan keamanan dan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nasrul wa'yi bainan nas wa tafqihihim fid din. Menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Wa ta'limihim sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Mengajak manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita semuanya, bukan hanya tugas para ulama, bukan hanya tugas para ahlul ilmi, tugas para dai. Kita semuanya ta'awun 'alal birri wat taqwa untuk menyebarkan ilmu kepada manusia. Ahlul ilmi, para ulama, para dai, mereka mengajarkan ilmu. Mereka yang telah mendapatkan dan mendengarkan ilmu, mereka sebarkan kepada umat. Sehingga ada ta'awun di dalam menyampaikan ilmu. Maka guru bertugas untuk menyebarkan ilmunya.
Para ulama bertugas untuk menyebarkan ilmunya di tengah-tengah umat ini. Qala fa innal ilma wal khaira wal huda idza intashara fin nas tahaqqaqa fihimul aman. Sesungguhnya ilmu dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyebar di tengah-tengah umat manusia, niscaya akan terwujud rasa aman. Akan terwujud keamanan. Wa hadza matlabun yalzamu ad-du'a wal khutaba wal muta'allimin. Ini kewajiban bagi para dai, bagi para khatib, bagi para guru, dan bahkan kaum muslimin semuanya, untuk menyebarkan kebaikan ini, menyebarkan ilmu. Ketika ilmu sudah tersebar kepada kaum muslimin, kepada umat, kepada negeri ini, kemudian mereka mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mereka mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mereka mengetahui kewajiban untuk menjaga nikmat aman ini, maka akan terwujud keamanan. Tapi ketika mereka jahil akan pentingnya menjaga rasa aman ini, maka mereka akan brutal, mereka akan berulah, mereka tidak mensyukuri nikmat aman ini, bahkan mereka akan membuat kekacauan di negeri mereka sendiri. Dan ini yang terjadi. Ketika orang-orang bodoh tidak mengerti ilmu, mereka akan mudah untuk digiring, mereka akan mudah untuk diajak dan diprovokasi untuk merusak negeri mereka sendiri. Dan mereka tidak sadar itu semuanya karena kebodohan mereka. Tapi ketika sudah hancur negeri mereka, ketika sudah hilang nikmat aman ini, apa yang mereka lakukan? Penyesalan. Penyesalan, yang penyesalan itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kemudian as-sababus sabi', sebab yang ketujuh, tahqiqul ukhuwah al-imaniyah. Kita wajib menjaga persaudaraan kita, persaudaraan sesama kaum mukminin, menjaga persatuan sesama kaum mukminin, karena ini adalah sebab keamanan. Ketika kita percaya kepada saudara kita mukmin yang lainnya, kemudian kita menjalin persatuan dengan mukmin yang lainnya, kita menjaga ukhuwah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada kita. Kemudian Syekh membawakan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah bersaudara. Dan di antara konsekuensi keimanan, di antara konsekuensi persaudaraan kita dengan mukmin yang lainnya adalah kita mencintai kebaikan untuk mereka. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka kita mengharapkan kebaikan untuk saudara kita, mengharapkan keamanan untuk saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada kita. Kemudian yang ke-8, kaful adza, menjaga diri, tidak membuat kekacauan dan kerusakan, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita untuk tidak membuat kerusakan di negeri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman ini, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang terjajah, dijajah oleh kaum kufar, dijaga oleh mereka kaum kufar, yang kemudian dengan perjuangan kaum muslimin, perjuangan mereka untuk menjaga negeri ini, untuk membela negeri ini, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah merdekakan. Nikmat yang luar biasa, menjadi negeri yang merdeka. Mereka para penjajah, mereka lari, mereka kabur, dan mereka kembali ke negeri mereka. Negeri ini menjadi negeri yang merdeka dengan perjuangan kaum muslimin, para pejuang dan penduduk negeri ini. Maka kewajiban kita untuk menjaga nikmat aman ini dengan tidak membuat ulah dan kerusakan di negeri kita ini. Oleh karena itu Nabi SAW, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang sejati, muslim yang bisa menjaga tangan dan lisannya, menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu muslim yang lainnya.
tidak mengganggu muslim yang lainnya, bahkan tidak mengganggu orang kafir sekalipun, tidak menzalimi orang lain, tidak menzalimi negerinya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doa-doa orang yang terzalimi, karena doa mereka tidak ada hijab di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga agar kita tidak membuat onar di negeri kita. Kita jaga prasarana milik negeri. Kita jaga keamanan lingkungan kita. Kita jaga keamanan daerah dan negeri kita dengan tidak membuat kekacauan di negeri kita. Kemudian yang ke-9, as-sababut tasi', tatbiqul hudud allati fiha rad'u al-mu'taddi wa kafud dhalim. Agar negeri ini menjadi negeri yang aman, sebab yang ke-9, maka kewajiban para pemimpin untuk menegakkan hukum syar'i, untuk menegakkan hukum Allah, menegakkan hudud, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kewajiban rakyat kita sebutkan tadi, kewajiban para pemimpin untuk menegakkan hudud. Ketika hudud ini ditegakkan, maka negeri akan menjadi aman. Para pencuri akan berpikir ulang ketika mereka mau mencuri. Ketika mereka mau mencuri, mereka berpikir mereka akan dipotong tangan mereka. Orang yang akan memukul orang lain, akan mencederakan orang lain, mereka akan berpikir kan akan ada hukum qisas bagi mereka. Siapa yang mematahkan gigi orang lain akan dipatahkan. Siapa mencongkel mata orang lain dibalik congkel. Siapa yang membunuh orang lain tanpa hak akan dibalik untuk dibunuh, diqisas. Ini kalau ditegakkan akan menjadi aman. Mereka yang berbuat maksiat terang-terangan, mereka yang menjual minuman-minuman keras, mereka yang membuat kerusakan di negeri ini dengan menyebarkan obat-obat yang terlarang, mereka yang berzina dengan terang-terangan, kemudian ketahuan, kemudian ditegakkan hukum qisas, mereka yang melakukan penjarahan, menjadi qutta'ut turuq, bajing-bajing loncat, mereka akan berpikir ulang, karena hukumannya keras di dalam agama ini. Mereka yang mendolimi orang lain akan berpikir ulang. Kalau semua ini hudud ditegakkan, batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, ini ditegakkan di negeri, maka akan menjadi aman. Menjadi aman. Kemudian selanjutnya yang ke-10 dan terakhir, as-sababul 'ashir, syukru ni'matillahi tabaraka wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah, nikmat aman. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan negeri ini negeri yang merdeka, merdeka dari para penjajah kufar. Allah menjadikan negeri-negeri yang aman. Kita bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah. Negeri yang aman, tempat-tempat belajar agama, Allah mudahkan, Allah beri keamanan. Orang mau bekerja di pagi hari, di malam hari, Allah memberikan keamanan di negeri ini. Ini yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah. Allah akan tambah nikmat ini. Tapi kalau seandainya kufur atas nikmat ini, maka ingat bahwa azab Allah sangat keras. Sangat keras. Kita menjaga nikmat aman ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah, dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita menjaga nikmat aman ini dengan senantiasa menjaga negeri ini dan tidak membuat kerusakan di negeri ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam banyak ayatnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah menurunkan Al-Quran, setelah Allah mengutus nabinya, setelah Allah memberikan nikmat keamanan. Wala tufsidu fil ard, jangan buat kerusakan, jangan membuat kerusakan. Oleh karena itu kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat ini. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita, penduduknya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada para pemimpin kita dan seluruh pemimpin kaum muslimin. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.